Di jantung Nusantara, pernah berdiri sebuah imperium agung, Majapahit. Sebuah peradaban yang mengukir sejarah, menyatukan Nusantara di bawah panji kebesarannya. Namun, setiap kejayaan pasti memiliki akhir. Kisah keruntuhan Majapahit adalah pelajaran abadi. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389 dan Gajah Mada, Sang Mahapatih, Majapahit memasuki babak baru. Era keemasan perlahan memudar, meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang sulit terisi. Atmosfer muram menyelimuti istana, pertanda awal dari keretakan yang akan datang. Faktor internal mulai menggerogoti dari dalam, memicu konflik yang tak terhindarkan. Salah satu pemicu terbesar adalah Perang Paregreg, sebuah konflik saudara yang mematikan. Perselisihan antara Wikramawardhana, Raja Majapahit, dan Berewirabhumi dari Kedaton Timur. Perang ini bukan hanya perebutan kekuasaan, melainkan pertaruhan masa depan imperium. Prajurit dengan sirah kulit dan bambu rancing bertarung sengit di tengah lumpur. Dampak ekonomi dan politik dari perang saudara ini sangat menghancurkan. Sumber daya terkuras, kepercayaan rakyat luntur, dan wibawa pusat melemah drastis. Setelah Paregreg, Majapahit memasuki fase suksesi yang penuh gejolak. Raja-raja penerus seperti Kertawijaya dan Raja Sawardhana kesulitan menjaga persatuan. Kontrol pusat semakin lemah, dan daerah-daerah bawahan mulai melepaskan diri. Wibawa Majapahit di mata vasal-vasalnya kian memudar, membuka celah bagi kekuatan baru. Bersamaan dengan itu, terjadi pergeseran ekonomi besar-besaran. Pusat perdagangan bergeser dari pedalaman ke pesisir utara Jawa. Pelabuhan-pelabuhan seperti Tuban dan Gresik menjadi sangat ramai. Bersamaan dengan itu, pengaruh Islam mulai menyebar, membawa tatanan sosial dan politik baru. Kekuatan-kekuatan baru di pantai utara, terutama Kesultanan Demak, mulai tumbuh. Ekonomi Majapahit yang berbasis agraris di pedalaman kian terpinggirkan. Ini adalah kronologi akhir. Puncaknya adalah invasi Girindrawardhana dari Kediri. Ia melakukan kudeta terhadap Kertabhumi, Raja Majapahit saat itu. Istana pusat diserbu, menandai babak baru dalam perebutan kekuasaan. Namun, kekuatan yang sesungguhnya akan datang dari Kesultanan Demak. Dipimpin oleh Raden Patah, Demak menjadi ancaman serius bagi Majapahit yang melemah. Pertempuran akhir yang emosional tak terhindarkan. Patih udara, patih terakhir Majapahit, bertahan hingga titik darah terakhir. Simbol perlawanan terakhir dari sebuah imperium yang sekarat. Akhirnya, Majapahit takluk, sebuah era besar telah berakhir. Epilog dari kisah ini terangkum dalam sengkalan Sirna Ilang Kertaning Bumi. Angka tahun 1400 Saka atau tahun 1478 Masehi menandai keruntuhan Majapahit. Sebuah ungkapan yang berarti lenyaplah kemakmuran bumi. Reruntuhan Trowulan kini tersapu kabut, relief-relief mulai ditumbuhi lumut. Namun, kisah Majapahit tetap hidup, menjadi pengingat akan kejayaan dan kejatuhan. Situs-situs ikonik Majapahit di masa kini adalah saksi bisu sejarah Nusantara. Sebuah imperium yang pernah menggetarkan dunia, kini menjadi pelajaran berharga.